Nah jadi Pak, apa yang menyebabkan buntunya kadang dakwah ini Bu? Jadi kalau dari surah Al-Ankabut ayat 25 di sini kita tahu bahwa orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang mempertuhankan uang, orang yang mempertuhankan jabatan, Allah akan berikan mereka rasa kasih sayang. Jadi kekompakan mereka memang tinggi Pak. Jadi kalau kita baca surah Al-Ankabut, apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Makanya orang korupsi itu Pak kompak Pak, kasih sayang mereka tinggi Pak. Sehari sebelum diperiksa tuh telepon-teleponan tuh Pak, abang jangan sampai silap abang jawab bang, aman tuh, kan itu Pak ya. Ada berapa paket nih bang? Nah bisa pokok kita bagi, ada gitu. Kan gitu-gitu tuh Pak, tuh kompak tuh Pak. Kasih sayang tinggi. Jadi kalau orang-orang yang menyembah selain Allah itu, keakuratan mereka di dalam berhitung, keakraban mereka dalam berkawan itu memang tinggi. Dan itu memang diakui sampai hari ini. Siapapun yang menyalah jalannya, kekompakan mereka tinggi. Apakah bandar narkoba itu sindikatnya bagus tuh Pak. Macam di Meksiko tuh Bu, azab pemerintah dibuatnya Pak, kena tangkap pimpinannya Pak, selesai bandara aja bisa dikuasainya. Karena mereka kuat, kasih sayang mereka tinggi. Mafia-mafia seperti di Jepang, Yakuza, berapa persen saham di Jepang tuh milik mereka tuh Pak. Kekompakan mereka tinggi. Makanya kalau kita ini sering berselisih jadinya Bu. Jadi makanya perselisihan kita ini rahmat jadinya Pak. Karena kalau kompak lah kita memang susah juga nih Pak. Jadi kompaknya itu bukan berarti bulat, mufakat. Ada perbedaan-perbedaan di sana sini, dan disitulah kita diuji mana yang ego, mana yang tidak. Tapi kalau kita lihat Bu, orang-orang yang beraliran berbeda, kalau sekarang sedang viral Khatib Sulaiman di Pakistan, jamaahnya Pak sama jamaah UAS tuh Pak, ngeri lebih besar Pak, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tak tanggung rame, buka di YouTube Khatib Sulaiman itu aja isinya, zikirnya macam ini aja Bu. Itu aja zikirnya Pak. Jadi suruh jamaah megang kepala macam ini Bu. Bang sehat Pak. Nah, jadi memang Allah nih Bu ya, kalau orang mau sesat aku bantu. Nah, kalau kalian aku mudahkan jalan kalian mau sesat. Jadi saya ingat di Bukit Tinggi itu Bu, udah banyak orang yang tidak sholat di aliran yang ada satu aliran Pak. Itu demi Allah memang ketemu langsung sama saya mereka itu. Karena bagi mereka guru di atas segala-galanya. Orang tua tidak ikut, tidak akan bertemu di surga. Jadi bagi mereka lebih berharga guru daripada orang tua. Dan sholatnya pun diwakilkan oleh gurunya. Nah, jadi setor aja bulanan Pak. Bukan tidak ada tuh, nah, di Bukit Tinggi bukan tidak ada tuh. Kalau orang-orang Bukit Tinggi saya yakin pasti ada yang tahu lah, nah, karena memang cukup banyak Pak, pengikutnya itu cukup banyak. Saya pernah ketemu di daerah Padang, gurunya itu antrian pasiennya yang bawa botol aqua tahu ramai ya. Itu jidatnya macam mana cara dia membuat si hitam itu tuh bonggol Pak, dia antuk-antuknya mungkin ke sejadahnya. Bapaknya dari kecil sholat nih, bapak ini kan banyak sepuh, dari kecil sholat Pak, ada bengkak kening, bertanda pun enggak. Nah dari sini kita paham Bu ya, bahwa mereka kasih sayangnya tinggi. Dan saya tuh dikeroyok loh Pak waktu itu Pak. Mereka mencoba berdebat Bu. Kalau debat orang salah nih tuh Ibu, debat sok-sok bagak aja Pak, kita tenang-tenang aja, dia yang emosi gitu Pak ya. Oh mereka emosi ya, cobalah ada jalan yang mudah. Mau payah-payah macam itu, kan dianggapnya kita ini kan payah nih. Jadi saya bilang, jadi sholat kalian tuh macam apa? Cukup dengan mengingat. Tuh kalau bapak lapar ingat nasi bisa kenyang nggak? Ngamuk deh Pak. Kan itu kan ilmu mantik tuh Pak kan, mematahkan orang dengan logika dia Bu. Misalnya macam dia tidak butuh sholat lagi, cukup gurunya aja. Mana lebih mulia guru bapak Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga. Diampuni dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Tanda apa? Tanda beliau bersyukur. Jadi mereka udah tidak ada yang sholat lagi tuh. Jumat tidak apa enggak. Nah, jadi kasih sayang mereka tinggi. Jadi kalau orang yang salah jalan itu kekompakan mereka tinggi.
Makanya satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah itu apa, Bu? Ya Allah, janganlah umatku saling berselisih. Nah, disitulah Pak, kita ini pasti akan berselisih. Tapi bukan berarti kita gontok-gontokan jadinya. Di antara Bapak Ibu ini mungkin ada yang memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin langsung, ada yang pakai Bismillah langsung dizaharkan. Tapi kan tetap duduk juga kita Pak. Ada yang zikir bersama, ada yang tidak. Kan biasa aja kita Bu. Nah, disitulah ego kita untuk dilatih tuh Bu. Bukan kita sampai bermusuhan gara-gara perbedaan.